لرضا الله ولشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤلف هذا الكتاب شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali ngaji kita kitab Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kita memasuki hadis nomor 331. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 331. An Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'ti az-zakata wa tasilur rahima. Muttafaqun alaihi. Hadis yang nomor 31 ini diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Nama aslinya Khalid bin Zaid. Ada panggilan atau sebutan Ansari karena beliau ini termasuk sahabat Ansor. Bukan Ansor yang Banser, bukan. Antar Ansor, wah berarti anggota Banser. Belum, bukan. Al-Ansari, Ansor ini artinya asli penduduk Madinah. Kalau yang pindahan dari Makkah namanya muhajirin, orang-orang yang pindah. Dalam peristiwa hijrah, Abu Ayyub Al-Ansari ini perannya cukup luar biasa besar. Ketika Rasulullah berpindah dari Makkah ke Madinah, itu orang-orang Madinah udah nunggu-nunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di Mekah beliau dimusuhi, diusir-usir oleh keluarganya sendiri, tapi begitu nyampai ke Madinah justru ditunggu-tunggu, disambut dengan meriah. Yang konon syair yang tola'al badru alaina itu disuarakan atau dinyanyikan ya saat menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sekarang kalau nganten datang Tola al-badru alaina, yang ceramah datang Tola al-badru alaina. Lah ketika masuk ke kota Madinah, itu penduduk Madinah kaum Ansor sangat berharap bahwa rumahnya yang disinggahi oleh Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak milih satu-satu, enggak, tapi diserahkan ke unta yang ditaikin oleh beliau. Ini unta yang ditaikin berhentinya di mana? Wes terserah lah pokoknya. Nah begitu nyampai depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu, untanya berhenti. Habis berhenti, kalau sapi, kalau orang Jawa dulu jerum, langsung kayak nunduk itu, biar penumpangnya turun. Apa ya? Kalau bahasa orang itu apa? Kalau bahasa orang Jawa, orang kampung saya namanya jerum. Ya sapi berdiri kemudian langsung duduk, duduk perbahan ya namanya. Ya pokoknya begitulah ya. Jerum. Kalau orang sini apa namanya? Depak. Nah, ya begitulah pokoknya depak, jerum. Unta yang ditaikin oleh Rasulullah itu jerum, depak, pas di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai orang-orang, ya kok di situ sih? Padahal Abu Ayyub Al-Ansari ini bukan orang kaya, rumahnya enggak bagus. Tapi itulah yang dikehendaki oleh unta yang ditaikin oleh Rasulullah, berhentinya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
Dan Rasulullah tinggal di situ sampai sekian bulan. Ada yang mengatakan sampai hampir setengah tahun tinggal di rumah Abu Ayyub itu. Sampai masjid yang dibangun jadi, sampai rumah yang untuk ditempati Rasulullah jadi, Rasulullah baru pindah. Nah, itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ini orang yang pertama kali rumahnya ditempati oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Dan memang pada saat peristiwa hijrah itu orang-orang Ansor perhatiannya dengan orang-orang Muhajirin begitu luar biasa, Pak. Bahkan sampai-sampai dikatakan ibarat kata orang sekarang punya rumah dua, ya pokoknya yang satu buat ditempatin sendiri, yang satu dikasih ke Muhajirin. Sampai-sampai konon katanya wallahu alam, cuman saya belum melihat teks kitabnya belum, Pak, hanya dengar-dengar aja. Sampai-sampai ada orang Ansor yang punya istri 4. Dibagi 2. Yes, pokoknya istrinya itu orang Muhajirin ditawarin, kalau kamu ada yang naksir di antara istri saya, diceraiin ya. Boleh kalian pilih, nanti saya ceraiin, nanti begitu masa iddah selesai nikahin. Tapi saya nyari kitabnya belum nemu yang itu, belum. Hanya dengar-dengar dari kadang penceramah, dari apa, cuman saya cari-cari, kalau saya nyari-nyari belum nemu ya, saya belum berani memastikan sumbernya dari mana, kan belum pasti. Takut dibilang nanti wah hoak gitu, Bang. Belum tahu, hanya dengar-dengar aja. Sama kayak cerita dari mulut-mulut dari zaman saya kecil. Ketika Nabi Allah Adam dan Hawa dilarang memakan buah khuldi, itu saya diceritain dari guru SD. Yang Nabi Adam kayaknya nyangkut di sini. Nih, lak-lakan itu, jakun. Lah kalau yang perempuan katanya nyangkutnya di sini. Makanya laki biar operasi cakep kayak apa ininya nggak hilang. Katanya itu kalau ditanya sumbernya dari mana, saya belum tahu. Hanya katanya buah khuldi itu satu nyangkut di sini. Berarti nyangkut satu di sini. Oh, berarti dulu Hawa nggak ada ini ya, datar gitu kali ya. Wallahu alam ya. Makan dua atau kalau dia. Nah biasanya kalau perempuan kalau disuruh nyicipin kan memang lebih kenceng daripada laki. Laki mah pura-pura nggak doyan. Gitu. Kalau perempuan kan langsung buk. Wallahu alam. Tapi kalau ditanya itu sumbernya dari mana? Wallahu alam, saya belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Anna rajulan, ada seorang laki-laki qala, datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Kata laki-laki tersebut, ini kesaksian dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Rasul, informasikan kepadaku atau beritahu aku amalan apa yang amalan itu menyebabkan aku masuk ke surganya Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Murni dengan kita menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Begini, dalam Al-Qur'an setiap perintah salat itu memakai lafal aqama, aqamu, yuqimu, yuqimuna. Kalau diambil dari asal kata aqama artinya mendirikan. Dan tak pernah sekalipun kita jumpai dalam ayat Quran perintah sholat itu memakai lafaz fa'ala. Fa'ala itu artinya mengerjakan. Lah kenapa perintahnya mendirikan, bukan sekedar mengerjakan? Dalam tafsir yang ditulis Profesor Quraish Shihab, tafsir Al-Misbah, beliau memberikan keterangan begini. Yang dikehendaki oleh Allah itu kita mendirikan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Kalau sekedar melaksanakan sholat, itu yang penting dia sholat. Yang penting pokoknya sholat. Kalau duhur ya 4, kalau maghrib ya 3, kalau subuh ya 2. Tapi enggak diperhatikan
hal-hal yang berkenaan dengan sholat. Itu namanya mengerjakan sholat. Sementara kalau mendirikan sholat, yang dikehendaki dalam hadis ini watuqimus sholah, atau dalam ayat-ayat lain pokoknya bunyinya ayat rata-rata itu aqamu yuqimunas sholah, artinya mendirikan sholat. Dalam tafsir tersebut Profesor Qureshi Shihab memberikan penjelasan begini. Orang-orang yang tuqimus sholah itu orang yang sholatnya sudah bisa berpengaruh dalam kesehariannya, atau orang yang sholatnya tidak hanya sekedar sholat, tetapi orang yang teliti dengan sholatnya, mulai dari sebelum sholat, wudunya nggak sembrono, nggak yang penting basah. Sampai-sampai misalnya ada keterangan dalam kitab Nihayatuz Zain tulisan Imam Nawawi Banten, itu beliau sampai saking hati-hatinya ketika wudu, kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong, baik tangan maupun kaki, itu wajib terkena air. Memelihara kuku dalam Islam nggak ada larangan, Pak, boleh, jaiz atau mubah hukumnya, mubah itu boleh. Tetapi yang penting ketika wudu, kulit yang berada di bawah kuku, yang ini kan kuku kita ada yang nggak bisa dipotong, ada yang bisa dipotong. Lah yang bisa dipotong ini, kulit yang berada di bawahnya itu, kata Imam Nawawi Banten, wajib terkena air, baik tangan maupun kaki. Lah kalau tangan gampang lah ya Pak, wong rata-rata kita wudu sekarang kan pakai keran, air ngucur dari atas, tinggal kita giniin, air otomatis masuk ke sela-sela ini. Yang agak repot mungkin kaki, Pak. Kuku kaki kalau panjang kan agak repot ya. Bukan nggak boleh melihara kuku, boleh, Pak. Tapi ya tadi, ketika berwudu usahakan ya pokoknya harus terkena air. Itu artinya tuqimus sholat itu sampai segitu. Orang yang perhatian mulai dari sebelum sholat, terus ketika sholat, tidak asal yang penting genep 4 rakaat, enggak, diperhatikan tumak ninahnya. Kalau sholat harian sih insya Allah tumak ninahnya keuber ya. Kalau yang terawih kadang bet. Oh, amin. Oh, iya wong baca amin ya memang sesuai bacaan waladhdolinya imam ya. Kalau imamnya waladhdolinya panjang ya aminnya panjang. Kalau imamnya waladhdolin amin. Nah kalau waladhdolin masuk amin, enggak pantas. Ya biasanya menyesuaikan. Lah ketika terawih kadang ya tadi tumak ninahnya yang enggak kuber boleh, atau terawih cepet ya boleh kok. Memang itu malah pasaran di kita ya gitu. Kalau enggak cepet ya diteriakin wae. Imam baru takbir aja, kalau takbirnya kepanjangan ya suudon makmum umpama Ya. Langsung makmum di belakang. Ya, alamat ini mah. Belok pindah ke Syiar Islam. Begitu Syiar Islam imamnya pindah ke sono juga. Enggak tahu punya jadwal itu. Jadwalnya di sono juga. Begitu ya lagi ini. Betul lahir aja lah ya. Begitu ke sono hari ketiga, ya ini juga pindah ke sono. Wah. Akhirnya di rumah dia. Ya Allah, bukan nggak boleh, silahkan, tapi tuqimus sholat, mendirikan sholat itu orang yang peduli dengan perhatian, atau artinya tidak sembrono ketika sholat. Mohon maaf. Apalagi kita yang usia kayak kita ini kan klep udah mulai kendor, Pak. Pipis. Nah iya, kalau habis pipis itu kadang ketika kita wudu kan posisi kayak orang rukuk, itu kadang kayak kerasa keluar. Kalau bener itu kerasa keluar, Pak, itu asli, Pak, itu air kencing dan itu wajib dibersihkan. Nah ya ketika istinja loh, iya, udah diusahakan dehem, udah disentil-sentil, udah, maksudnya ayo tuntasin, ayo cepetan, udah komat, dodot, sedot, wah ya, diurut, sedot. Lah kadang ya memang namanya kayak kita udah klepnya udah begini, udah
Mau nggak mau, memang kodrat alamiahnya begini. Ketika itu terjadi, benar itu kencing. Lah celananya otomatis biasanya terkena najis. Lah kalau terkena najis itu kan wajib dilepas. Lah kalau dipakai kan sama aja dengan membawa najis ketika sholat. Lah kalau memang dalam keadaan darurat, saya pernah ditanya orang yang punya penyakit yang kemana-mana pakai bukan pampers, apa yang pakai selang itu Pak. Oh, kateter. Pak, saya kalau sholat sebegini gimana? Wong ini kemana-mana air kencing nggak bisa lepas, saya bawa terus. Ini dalam keadaan darurat. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat dikarenakan darurat, maka asalnya tidak boleh berubah menjadi boleh. Ad-darurat, sesuatu yang darurat, tubihul mahdzurat, membolehkan yang asalnya tidak boleh. Asalnya ketika dalam tubuh kita ada najis, untuk sholat kan nggak boleh. Tapi karena keadaan darurat itu nggak bisa dilepas dalam apa itu namanya? Kateter. Itu kan nggak bisa dilepas. Ada selang yang nyambung ke badannya. Ya wes itu namanya darurat. Nah, kalau darurat tubihul mahdzurat. Lah kemudian orang yang tuqimus shalah itu dalam sholatnya, di rukuknya, sujudnya ya tadi tumak ninahnya jangan sampai hilang. Kalau bacaan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la itu enggak wajib. Yang wajib itu tumak ninah. Dalam sholat yang wajib dibaca itu cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, sama salam yang pertama. Yang wajib dibaca dan bersuara ya ini cuma 5 ini, yang lain mah nggak wajib. Takbiratul ihram, Allahu akbar yang pertama, kemudian Fatihah, setelah itu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu dan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian shalawat yang kalau kita ya pakai sayyidina, kalau orang seberang sono nggak pakai. Kemudian salam yang pertama, cuma 5 itu wajib dibaca. Lah orang yang tuqimus shalah nggak sembrono dengan itunya. Yang 5 itu terutama. Kalau yang lain mah wong nggak wajib, tapi walaupun nggak wajib yo jangan ditinggal. Kemudian waktu tiaz zakatan, membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Cuman kadang masyarakat kita ini asal bulan Ramadan, pokoknya asal bawa uang 500.000, uang 1 juta dibawa ke masjid, ke musola bilangnya zakat mal. Ya enggak begitu. Kalau zakat mal itu ada hitung-hitungannya. Harta apa saja yang wajib dizakati. Ada yang cuma 2,5%, ada yang 5%, berbeda-beda dari jenis zakatnya. Kalau zakat fitrah mah insya Allah, kadang orang yang enggak sholat, enggak puasa aja kalau masalah zakat tekun. Nah iya. Saya dulu ngalami waktu masih tinggal di Kesemek itu, saya merhatiin tiap tahun orang itu, saya tanya cucunya, kalau cucunya rajin ngaji saya tanya, itu kakek, tahu Ustaz udah susah, dibilangin suruh sholat, suruh puasa ya enggak, tapi setiap musola masjid itu udah buka, menerima dan menyalurkan zakat fitrah, datang duluan. Makanya di buku catatan zakat fitrah namanya itu paling atas terus. Itu bertahun-tahun. Begitu saya lihat yang buku lama yang tahun 90-an, kalau 80-an enggak ada. Tahun 90-an itu masih ada, tahun 94 atau 95. Saya buka, oh iya namanya paling atas terus. Oh berarti rajin ya. Asal pokoknya musola itu udah ada spanduk. Kalau dulu enggak pakai spanduk, pakai papan tulis. Menerima dan menyalurkan. Pokoknya dia langsung datang. Cucunya informannya masalahnya. Tapi sholat enggak, ya tapi masih bagus lah ya. Pakai timbangan kok, timbang enggak. Kan dari 5 rukun Islam masih ada yang diambil Pak, paling enggak syahadat sudah lah ya. Dia Islam masa enggak syahadat sih? Paling enggak ya dulu waktu nikahin anaknya kan ya penghulu kan maksa dia suruh baca syahadat. Lah kemudian walaupun sholat enggak, puasa enggak, zakat iya masih. Makanya kadang kalau ada anak-anak yang ilmunya pakai timbangan Pak, timbang mau anak mau apa timbang,
Kadang ada anak-anak yang pada rajin sholawatan, grup hadroh, begitu subuh nggak sholat. Kadang ada yang cerita ke saya, Pak Ustadz ini gimana? Jawaban saya, timbang. Timbang enggak sama sekali, paling enggak dia masih mau nyebut nama Rasulullah, paling enggak di situ dia baca sholawat. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, ketika dimintai keterangan, dimintai informasi hal yang bisa menyebabkan masuk surga adalah watasilur rahim, yaitu menyambung persaudaraan atau silatur rahim. Jadi hadis yang 331 yang bersumber dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ketika datang kepada Rasulullah seseorang yang minta informasi, bagaimana ya Rasul amalan yang bisa menyebabkan aku ke surga? Rasulullah menjawab, pertama, sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa tuqimus shalah, kemudian dirikan salat, bukan hanya sekedar melaksanakan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, bayarkan zakat, wa tasilur rahim, dan juga sambung tali persaudaraan. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya 332. An Salman ibn Amir radhiyallahu anhu, dari sahabat Salman bin Amir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun. Idza aftara, apabila hendak berbuka puasa, ahadukum, salah satu di antara kalian, falyuftir, maka hendaklah berbuka, ala tamrin, bukan tamrin ini. Asli tulisannya tamrin. Tamrin itu artinya kurma. Wis cantik. Coba digigit. Asli loh tulisannya, ntar saya dikira ngada-ngada lah gitu. Namanya dicatat di hadis 332. 332. Ntar dipasangin lagi. Ditambahin pakai toa patah. Yo, Arab enggak pakai ha. Tulisannya tak mim ro, tamrin. Kata Rasulullah, ketika engkau berbuka, bukalah dengan tamrin, artinya kurma. Fa innahu, karena sesungguhnya dalam tamrin itu barokatun, berkah. Oh, ada berkahnya. Wes mantap lah pokoknya ini. Pokoknya berkah lah pokoknya, berkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan ketika mau berbuka puasa maka berbukalah dengan kurma, karena dalam kurma itu ada barokah. Tekstual hadisnya begitu, Pak. Tapi konteksnya bagi kita orang Indonesia, kalau sekarang sih nggak masalah, kurma banyak ditemukan di mana-mana. Dulu, Pak, dulu waktu kita di kampung, kurma itu hanya setahun sekali, belum tentu, Pak. Kadang di kampung saya dulu ada yang berangkat haji satu, yang nganterin itu truknya itu berderet, pakai truk dulu, nggak pakai bis, pakai truk. Yang berangkat satu, yang nganterin itu ada kali 500 orang, kayak kampanye calon pilkades itu. Orang sekampung, Pak. Lah itu dia kan begitu di sono berangkat haji mau pulang, ya 500 orang dikasih oleh-oleh apa ya. Ya akhirnya kurma satu orang dapatnya kan satu. Lah saya dulu sekeluarga 5 orang dapat kurma satu. Dilihatin aja kayak gini ya kurma. Diemut saya. Lah iya. Kalau seandainya orang Islam zaman dulu di Indonesia kok memaksakan diri sunnah berbuka puasa pakai kurma, bagaimana buka puasanya? Lah Rasulullah dulu karena memang di masyarakat sono pertaniannya
kan rata-rata pakai pertani kurma, maka beliau menganjurkan kalau berbuka makanlah kurma. Seandainya Pak, seandainya kok dulu Rasul itu diutusnya di Cipucang sini. Oleh kan. Tahu goreng. Tahu goreng. Lah iya, lah iya seandainya Pak, seandainya kan ini ngandai-ngandai kan yang udah nggak mungkin. Wong Rasul udah nggak ada. Rasul dulu karena melihat masyarakat itu rata-rata petani kurma, mungkin menjelang buka puasa ya orang jualan takjil pinggir jalan banyak kali ya. Kita gak lihat kurma lah, maka perintahnya buka pakai kurma. Seandainya di Cipucang itu tadi, fal yuftir bi kolakin gitu kali ya. Maka bukalah dengan kolak. Atau fal yuftir bi gorengin. Bibakwanin. Enggak jadi pakai tamrin lagi. Seandainya. Lah ini artinya kan kearifan lokal Pak ya. Rasulullah itu tetap peduli dengan sisi ekonomi biar kurmanya itu laku harganya. Lah kalau mungkin difatwakan di Indonesia itu dulu nyari kurmanya kemana? Lah kalau sekarang sih udah nggak masalah. Begitu asal masuk Ramadan di Alfamart, di Indomaret sepanjang jalan orang jualan kurma banyak. Makanya kadang kalau orang pengen ngepasin kayak yang dilakukan oleh Nabi, yo lihat-lihat dong kondisinya. Iya. Misalnya Rasulullah mengajarkan makan pakai 3 jari karena makanannya makanan kering, Pak. Kurma, roti. Lah kita makan soto. Soto. Diciduk. Rasulullah kan ngajarin makannya pakai 3 jari. Lah iya kan makan kurma bisa lah ya. Kalau kue itu bisa lah ya 3 jari ya. Lah iyalah kita orang Indonesia bubur ayam, Pak. Kalau soto mungkin masih mending lah ya. Bubur ayam wes. Gimana ya makannya ya? Oh, lah iya malah enggak nyunah itu mah gaglak namanya. Lah artinya kalau memang memaksakan bukan memaksakan ya, mengamalkan apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah kan lihat kondisi masyarakatnya, Pak. Lah kalau tadi berbuka dengan kurma oke, kalau sekarang udah gak masalah. Lah kalau tadi makan dengan 3 jari, lah kalau makanan-makanan kering ya oke. Lah kalau soto, bakso, bubur ayam, ya wis. Ora is. Langsung bisa baksonya. Oh baksonya ya kan. Aduh, makanya kalau ada orang bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar enggak nyunah Rasul, lihat kondisinya dong. Makanya ya ada orang yang masih kokoh ngotot. Apalagi dalam masalah sholat Jumat. Kalau kita ngikuti teks fikih-fikih klasik, Jumatan orang Jakarta mayoritas enggak sah. Lah iya. Misalnya bahwa dalam satu wilayah hanya boleh ada satu pelaksanaan sholat Jumat. Kalau dulu memang iya Pak, di kampung-kampung satu kampung masjidnya satu. Di kampung, di sini satu RW. Oh ada yang banyak 2. Di saya dulu waktu di Kesemek itu RW 14 Semper Barat masjidnya 2. Islamik itu depan-depanan, At-Taubah sama Islamik. Kalau ini beda ya. Sini sama sini ya, beda RW. Beda RW. Lah iya Tapi 2. Di Gang 4 ada juga. Lah iya Gang 4 ada 2. Lah kalau ngikuti fikih klasik, Jumatannya enggak sah. Kedua, kalau ngikuti fikih klasik, orang Jumatan itu jamaahnya minimal 40 laki-laki dewasa yang mukim mustautin. Mukim itu artinya memang dia tinggal situ, mustautin memang dia rumahnya di situ. Lah kayak saya berarti setiap tahun setiap Jumatan saya nggak sah Pak. Rumah saya di Bojong, Jumatannya daerah sini, muter aja daerah sini, nggak sah terus. 40 laki-laki dewasa. Yang kadang malah ada yang mensyaratkan yang mukri itu artinya orang yang bisa baca Quran. Lah kadang semasjid yang bisa baca Quran malah nyari satu aja susah. Kadang imam subuh nggak datang ya dorong-dorongan ya. Pak Ustadz, Pak RT aja Pak RT, kata RT udah lo aja lo RW-nya suruh maju, kata RW lah lo ji udah pernah ke Mekah ji, dorong-dorongan. Akhirnya ansip. Ansip maju. RT gak mau, RW gak mau, yang Aji gak mau, ya akhirnya kan Hansip yang maju bener. Lah makanya kadang hukum itu
terkadang kondisional, bukan kok mencela-mencela, bukan Pak, kondisional. Memang nggak bisa diterapkan di, ya kayak tadi lah, makan yang pakai 3 jari, ya, terus buka pakai kurma, kondisional. Ada sesuatu yang kalau dalam istilah fikih itu ada namanya hukmul maqasid, ada hukmul wasail. Hukmul maqasid itu artinya hukum yang menjadi tujuan. Kalau wasail itu alat. Kayak misalnya orang siwak. Makosidnya tujuannya adalah mulut bersih. Wasailnya alatnya pakai siwak dulu zaman Rasul karena belum ada Pepsodent, belum ada close up. Nah kalau sekarang udah ada. Nah kalau wasailnya, wasail itu alatnya. Kalau dulu Rasulullah pakai kayu arok, kayu siwak itu loh. Tapi makosidnya tujuannya adalah bersih. Lah makanya yo tadi hukum fikih itu kadang yo kondisional, kadang yo melihat kearifan lokal. Kayak dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kalau berbuka puasa pakai kurma. Karena maksudnya pakai tamrin yo, pakai tamrin. Saya ngikutin ketua. Pakai tamrin. Ntar kalau buka puasa ntar digigitin orang repot. Karena wah ini tamrin, ini berkah langsung. Fa'il lam yajid tamron, tapi kalau tamrinnya nggak ada, lagi pulang kampung, lah mau kemana lo? Aduh ya Allah, mau ngambil kurma. Kalau kurma nggak ada, falma, maka dengan air. Fa'innahu, karena sesungguhnya air itu tohurun, mensucikan atau membersihkan. Waqala, dan kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, as-shadaqatu alal miskin shadaqatun. Kalau sedekah kepada orang fakir miskin itu shadaqatun, pahalanya 1, cuman dapat sedekah saja. Wa ala dzirrahimi isna sintani, tapi kalau dia sedekahnya dengan kepada keluarga yang masih ada hubungan famili, kebetulan memang dia ekonominya kurang bagus, maka sintani pahalanya double, yaitu pahala shadaqatun, pahala sedekah, wasilatun, dan pahala menyambung silaturahim. Maka yang diprioritaskan kalau kita mau sedekah adalah keluarga dulu, karib kerabat. Ketika bayar fidyah, ketika apa, diutamakan dulu keluarga. Ya nepotisme itu, ya benar nepotisme memang. Tapi nepotisme itu sesuatu yang bukan berkenaan dengan khalayak umum. Kalau berkenaan dengan khalayak umum dan orangnya itu nggak berkompeten kok dipaksain, nah itu yang namanya nepotis. Mentang-mentang anak saya, itu kan anak saya. Pokoknya bisa nggak bisa, anak saya pokoknya saya jadiin lah, itu yang namanya nepotisme. Enggak, saya kan bilang saya tadi. Saya, kalau itu anak saya mau bisa mau enggak, mau cukup umur apa enggak, wong anak saya ya saya jadiin. Wong itu anak saya kan ketua masjid nih. Ya, saya ketua masjid nih. Anak saya mau bisa mau enggak, pokoknya kamu besok khutbah Jumat. Mau cukup umur mau enggak, pokoknya undang-undangnya nanti saya rubah. Oh, saya Pak. Bukan sono, bukan siapa yang nyindir, enggak. Saya. Bukan, pada GR aja sih. Saya. Pokoknya Jumat besok kamu khutbah Jumat. Wah, nggak boleh, harus udah balik. Gampang, undang-undang saya rubah. Saya Pak. Emang siapa? Emang ada yang kesindir? Enggak loh yo. Saya kok. Oh iya, Mas Bowo enggak. Nepotisme. Maksudnya begini, dalam hadis ini kan memang mengutamakan keluarga kalau kita mau sedekah. Jangan orang lain disedekain, keluarga sendiri. Enggak, kan bahaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 333. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qol. Dari anaknya sahabat Umar namanya Abdullah bin Umar. Ini termasuk kelompok sahabat muda yang cerdas-cerdas. Ada Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Walaupun bapaknya kayak begitu, punya anak namanya Ikrimah. Ini termasuk barisan muda, tokoh-tokoh muda sahabat zaman dulu yang kecerdasannya luar biasa. Ada namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu bapaknya namanya Walid bin Mughirah. Orang yang sehari-hari kerjaannya cuma nyari cara bagaimana mencelakakan Rasulullah. Tapi punya anak namanya Khalid, panglima perang yang dalam sejarah nggak pernah terkalahkan, Pak. Sampai-sampai dia diberhentikan oleh sahabat Umar. Takutnya Khalid bin Walid ini dipuja-puja, dipuji-puji sampai berlebihan. Akhirnya malah justru Khalid bin Walid berterima kasih kepada Umar. Takutnya nanti kalau dilanjutkan timbul sombongnya. Qala Ibnu Umar berkata, "Kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha." Saya punya seorang istri dan saya sangat mencintai istri saya itu. Wa kana Umar yakrahuha, tapi Umar bapakku, kata Abdullah, yakrahuha, tidak menyukai wanita itu. Ya tentu enggak menyukai itu kan ada alasannya kenapa sahabat Umar, bapaknya Abdullah enggak suka dengan istrinya Abdullah itu. Faqala li, maka bapakku Umar berkata padaku, ngomong padaku, "Talliqha, wahai Abdullah bin Umar, istrimu itu enggak baik, ceraiin." Dia nyuruh bapaknya. Fa'abaitu, maka saya enggak mau, wong saya cinta kok, kata Abdullah bin Umar. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berkonsultasi, datang minta nasihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dalam hadis ini dibaca ringkesnya saja. Secara detail kenapa sahabat Umar alasannya kok nggak suka dengan mantunya itu tidak disebutkan di sini, Pak. Hanya sahabat Umar memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan istrinya. Kemudian fadzakara dzalika lahu, menceritakan, Umar menceritakan kasus itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Apa jawabannya? Talliqha, ceraikan itu. Berarti memang mungkin tidak baik. Ini hadis mengandung beberapa hikmah, saya baca dalam kitab syarahnya, bahwa kita laki-laki itu wajib tetap tunduk kepada orang tua kita daripada kepada istri. Kadang sebaliknya ya Pak, kita laki-laki lebih takut sama istri. Di luar kayaknya sangar gagah, kumis baplang, begitu di rumah nunduk. Berbulu ayam. Ya di luar kalau maki-maki orang kayaknya keren, begitu ketemu istrinya langsung celep, anteng. Ini sahabat Abdullah bin Umar ketika bercerita itu kata Rasulullah, ceraiin. Berarti pelajarannya seorang laki-laki kita nih Pak, misalnya masih punya orang tua, seandainya ada dua permasalahan, milih mana, orang tua atau istri, maka tetap orang tua. Kalau perempuan lain Pak. Kalau perempuan taatnya lebih milih pada suami daripada kepada orang tua. Karena ketika, makanya kita ini kan rata-rata udah punya anak yang dewasa. Ketika kita punya anak perempuan, kok saya nikahkan, itu berarti udah pemindahan tanggung jawab. Pemindahan 100% tanggung jawab kepada suaminya itu. Kemudian kata suami, saya terima. Itu berarti udah akad pemindahan tanggung jawab. Dan juga akad pemindahan ketaatan. Yang dulu anak itu taat pada kita, begitu serahkan, taat pindahnya ke suami. Berbeda dengan suami. Udah isya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.